Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Tegar Indra Gumelar, dan ada Habiansa, Ahmad Muzaki, dan Lilik Irwanto, dan Asep Mahfud. Saya akan menjelaskan tentang cara memonitor dan apa saja yang dimonitor oleh web server. Server monitoring adalah alat yang digunakan untuk memantau semua kinerja yang sedang berlangsung di server. Server monitoring dapat membantu Anda memahami penggunaan sumber daya sistem seperti CPU, penggunaan memori, masukan dan keluaran jaringan penggunaan disk, dan sebagainya. Lalu, ini adalah server monitoring tools gratis berbasis cloud dari monitor.as. Ini mampu memantau server dari Windows dan Linux secara gratis. Tools satu ini juga bisa memberi Anda pandangan tentang kesehatan dan ketersediaan workstation serta server Anda, termasuk juga CPU, memori disk, dan bandwidth. Karena di hosting dengan teknologi cloud, Anda jadi tidak perlu repot-repot menginstal, mengkonfigurasi, atau melakukan pembaruan seperti tools pada umumnya di internet. Tools ini direkomendasikan untuk Anda yang tidak suka repot dan ingin langsung pakai. Tools ini sangat cocok bagi startup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pemanfaatan web server dalam aplikasi. Pemanfaatan web server dalam aplikasi berupa remote server dan aplikasi pendukungnya. Remote server adalah suatu server yang dapat diakses secara langsung untuk proses lain tanpa perlu membuka koneksi, baik secara terpisah, langsung, ataupun berbeda, di mana hasilnya akan langsung dikirimkan ke aplikasi klien. Next. Kemudian, selanjutnya langkah-langkah membangun remote server. Yang pertama itu men-setting kedua server dengan lokal atau remote server yang sama. Kemudian, melakukan konfigurasi server agar dapat diakses secara remote. Yang ketiga, menentukan metode untuk melakukan pemetaan login, baik user ke login ataupun user ke server pada settingan remote server. Dan yang terakhir, menentukan pilihan remote untuk melakukan pengecekan password. Selanjutnya. Cara akses server menggunakan Windows. 1. Membuka menu Start lalu pilih Map Network Drive. 2. Mengisi kolom folder menggunakan alamat IP atau hostname dari server yang akan diakses. 3. Pilih Reconnect at Sign In agar dapat terhubung otomatis ke server begitu Anda menyalakan device Anda. 4. Menekan tombol finish dan selanjutnya akan didapatkan shortcut server. 5. Untuk masuk ke server, Anda hanya perlu mengeklik shortcut dan memasukkan username dan login saja. Next. Cara akses server menggunakan Mac OS. 1. Mengeklik icon Finder. 2. Membuka menu Go dan mengeklik Connect to Server. 3. Memasukkan alamat IP atau hostname server yang akan diakses. 4. Jika server menggunakan US Windows, jangan lupa untuk menambahkan kode SBM/ sebelum memasukkan alamat IP atau hostname. 5. Mengeklik Connect dan memasukkan username dan password. Next. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki, NIM 518 518
233, NIM 233. Keuntungan menggunakan remote server. Satu, ada mudah dalam mematikan dan menyalakan server. Dua, mudah melakukan pemantauan menggunakan resource. Dan tiga, keamanan mudah dipantau. 4, ada sistem dapat diperbaiki dengan mudah. Dan yang 5, dapat mengontrol komputer lain. Yang terakhir, ada mudah menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Dan ada aplikasi untuk remote server, yaitu ada TeamViewer dan Remote PC, ada Windows Remote Desktop, ada Unflat Remote Desktop. Yang terakhir akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asif Mahfudz, NIM 5160-411038. Baik, sistem operasi pada web server itu dibagi jadi 13. Yang pertama, web server. Web server merupakan sistem server di mana perangkat lunak dipasang pada server yang berfungsi untuk menyediakan layanan permintaan data dengan protokol Hypertext Transfer Protocol atau biasa dikenal HTTP, yang dapat diakses dengan menggunakan browser. Kemudian yang kedua, FTP server. FTP server merupakan server yang menjalankan server untuk memberikan layanan pertukaran file kepada perangkat-perangkat tertentu dengan terhubung pada jaringan. Dalam server ini, komputer server akan selalu memberikan layanan FTP apabila terdapat permintaan dari FTP client. Yang ketiga, fax server. Fax server yang menggunakan server sebagai tempat penerimaan atau pengiriman fax. Kemudian yang keempat, mail server. Mail server merupakan perangkat lunak program yang menuliskan file atau informasi sebagai respon atau permintaan yang dikirim via email. Kemudian yang kelima ada file server. File server merupakan salah satu server yang berfungsi untuk menampung sejumlah data yang dimiliki oleh klien dari suatu sistem jaringan tempatnya terhubung. Kemudian yang keenam ada game server. Game server merupakan server yang digunakan untuk menghubungkan tiap-tiap pemain video game tertentu dengan pemain lainnya. Kemudian yang ketujuh ada DNS server. DNS server merupakan sistem distribusi database yang digunakan untuk pencarian nama alamat komputer di rangkaian jaringan yang menggunakan sistem TCP IP. Kemudian yang ke-8 ada proxy server. Merupakan yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas dari berbagai perangkat yang terhubung pada suatu jaringan melalui pengaturan proxy. Penggunaan dan fungsi proxy pada jaringan komputer semakin banyak digunakan seiring dengan perkembangannya internet. Kemudian yang ke-9 ada database server, yang merupakan sebuah server yang mana menggunakan program komputer yang menyediakan layanan database untuk program komputer lain. Database server juga dapat digunakan untuk beberapa kegiatan seperti analisis data, pengarsiapan data, dan penyimpanan data. Kemudian yang ke-10 ada print server. Print server dalam hal ini merupakan tempat di mana berbagai perangkat komputer dalam suatu jaringan yang akan membantu proses percetakan atau printing. Biasanya jaringan print server ini digunakan pada sistem jaringan internet. Kemudian yang ke-11 ada aplikasi. Aplikasi merupakan server digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien yang telah terhubung ke server ini. Kemudian yang ke-13 ada streaming media service. Streaming media service merupakan sebuah web server atau aplikasi yang telah terinstall dalam sebuah server yang dapat digunakan untuk menjalankan file video atau audio secara real time atau dengan streaming internet. Kemudian yang ke-13, baik, mungkin sekian dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.